Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita ikuti materi pertama dari penggunaan aplikasi SPSS. Ada beberapa program aplikasi yang bisa kita gunakan untuk analis statistika, di antara SPSS, Statistical Package for Social Science, ada Minitab, EFUSE, dan lain-lain itu ya. Kita pakai dua, satu SPSS, yang kedua AMOS. EFUSE nanti kita lihat kalau ada waktu kita bicara tentang EFUSE, yaitu ini untuk ekonometrika atau analisis untuk data keuangan, paling cocok pakainya EFUSE. Referensinya nanti baca sendiri saja, ini juga baca sendiri. Kita bicara dulu tentang fitur-fitur utama yang ada di SPSS. SPSS itu punya dua window, yaitu satu data editor. Data editor itu berarti untuk entry, untuk input data maupun mengolah data. Yang kedua statistical viewer atau output, ya dulu dikenal sebagai Windows Output. Ini digunakan untuk menampilkan hasil analisisnya. Jadi analisisnya di sini, olah data analisis ini, hasilnya dilihat di viewer. Jadi seperti ini, ya. Ini data editor, ada dua tampilannya, sedangkan ini adalah viewer. Ya, viewer. Ya, viewer itu output, ya. Window untuk menampilkan output hasil analisis. Kita lihat saja, kalau Anda sudah jalankan SPSS, ini program aplikasi SPSS ya, tergantung window Anda apa, dari start kemudian jalankan aplikasinya. Ini yang disebut sebagai data editor. Ya, data editor itu ada dua tab, ada data view, ada variable view. Variable view nanti digunakan untuk mendefinisikan variabel. Jadi namanya variabel itu kan harus ada definisinya. Minimal definisi namanya apa, tipenya apa, numerik string atau date dan sebagainya. Kemudian lebar desimal, lebar variabelnya beserta decimal place ya, dari berapa digit angka di belakang koma itu bisa juga di sini. Keterangan dari variabel itu apa? Apakah variabel itu perlu definisikan nilainya, value-nya, punya missing value dan sebagainya. Itu definisi variabel. Nah, kalau variabel sudah definisikan, masing-masing jelas, nanti baru entry-nya di sini, di data view. Yang kedua adalah ini data editor, ada data view untuk entry data dan variable view untuk mendefinisikan variabel. Yang kedua adalah viewer atau statistic viewer untuk menimbulkan hasil analisis. Jadi SPSS selalu dua yang ditampilkan. Ini data editor, yang sebelahnya ini adalah output atau viewer. Nah, nanti kalau kita menjalankan analisis, hasilnya akan tampil di sini. Lanjut. Sekarang kita akan bicarakan tentang nama-nama, ya, istilah-istilah yang ada di SPSS. Di data editor ini nanti kita akan menjumpai kolom-kolom dan baris-baris. Ya. Kolom itu nanti representasi dari variabel. Ya, nanti ada variabel masa kerja, pendidikan, pengalaman, ini variabel. Baris itu mewakili observasi atau case. Observasi itu bahasa statistika secara umum, tapi case itu adalah bahasanya SPSS. Jadi satu baris ini satu observasi atau satu case, gitu ya. Nah, masing-masing nilai yang kita entrykan ya namanya nilai atau value. Kolom variabel, baris observasi, kemudian angka-angka yang kita entrykan di sini, nilai yang kita entrykan namanya value atau nilai. Di SPSS ada banyak menu, kita lihat ya. Di sini menunya ada banyak, ada file, kemudian ada edit, kemudian view dan lain sebagainya, ada banyak menu. Dari sekian banyak menu ini memang tidak semuanya akan sering kita pakai. Ya, yang sering kita pakai, ini sudah saya ringkaskan. Paling banyak dipakai itu analyze. Nah, di sini. Kenapa analyze banyak dipakai? Ya karena hampir semua proses analisis itu diaksesnya lewat menu ini. Ya, command-nya, perintahnya itu di menu ini. Entah itu deskriptif, kemudian menghitung korelasi, regresi, semuanya di sini. Di analisis adalah menu yang paling sering kita gunakan nanti. Menu semua perintah untuk olah dan analis data. Kemudian yang berikutnya adalah ada menu transform. Untuk mentransformasikan, ya, mengubah bentuk. Mengubah nilai data menjadi nilai data yang lain. Ini menu transform ini. Nah, misalnya nanti ada transform menggunakan compute, artinya kayak Excel ini.
Jadi kita punya data satu kolom, kemudian kita buat kolom baru yang hasilnya adalah 2 kalinya kolom yang pertama tadi. Ya, kayak di Excel kita tinggal 2 kali kolom sebelahnya. Maka hasilnya adalah kolom yang nilainya 2 kali lebih besar daripada nilai sebelumnya. Atau apapun ya, misalnya menghitung rata-rata, ada 2 kolom A, kolom B, kemudian kita membuat kolom yang ketiga yaitu rata-rata kolom pertama dan kolom kedua. Mirip Excel ya. Jadi namanya transform. Ada compute, ada record, mengkodekan. Mengkodekan itu misalnya kalau nilainya di bawah 10 itu A, 10 sampai 20 B. Ini membuat kode-kode. Itu namanya membuat nilai baru dari nilai-nilai yang sudah ada, alias kita melakukan transformasi. Berikutnya adalah graph. Graph itu adalah untuk membuat berbagai macam grafik ya. Di sini kalau kita pakai legasi ada bar chart, diagram batang. Kemudian 3D bar, diagram batang 3 dimensi, line chart, area pie dan lain-lain. Ya, menunya ada di graph. Dan yang terakhir menu data itu adalah untuk memberikan perlakuan khusus pada observasi atau case ya, menu data ini. Ini kadang-kadang kita pakai ini. Misalnya kita split filenya dibagi 2, atau select case, pilih case tertentu, case dari observasi. Misalnya kita punya 100, ada yang laki, ada yang perempuan, kita hanya pilih yang laki-laki saja untuk dianalisis ya, berarti kita pakainya select case. Memberikan bobot ya, setiap satu baris ini kita anggap 2 kali muncul, memberikan bobot, atau kita anggap setiap satunya ya yang mempunyai nilai-nilai tertentu itu adalah dikali 2 ya, satu baris dianggap 2 kali muncul, satu baris dianggap 10 kali muncul. Jadi ini perlakuan terhadap data, terhadap observasi itu menu data. Jadi ada 4 menu, satu analyze, yang berikutnya adalah menu transform, yang ketiga graph, yang keempat adalah data. Jadi 4 menu ini di sini ya, berurutan ini. Ini termasuk yang sering kita pakai. Yang lain sama aja lah ya. File edit itu seperti menu-menu di aplikasi lainnya. Oke, sekarang lanjut lagi. Bagaimana cara menjalankan analisis dengan SPSS? Langkahnya sederhana. Yang pertama, siapkan data. Kedua, jalankan perintah analisis. Lihat hasil, interpretasi atau tafsirkan. Menyiapkan data itu adalah pertama kita membuat definisi variabel. Tadi sudah disinggung, membuat definisinya adalah di variabel view. Ya, nama variabelnya apa? Ya, nama kolom, judul kolomnya apa? Lebarnya berapa dan sebagainya. Kalau sudah didefinisikan, entry, berarti kita memasukkan data ya, di entry, diinputkan datanya. Ketiga, kalau kita perlu transformasi ya kita lakukan, ya kita ubah bentuk, ya dikali 2, dikuadratkan dan sebagainya tergantung kebutuhan. Kalau enggak ya berarti ini lewat. Kalau sudah kita simpan. Ya. Kalau kita menyimpan itu ekstensinya .sav. Kalau kita ngetik pakai Matchboard ekstensinya DOCX gitu ya, Excel XLSX. Nah, kalau data SPSS itu disimpan pakai format .sav. Kalau data sudah ada, berarti nanti di data editor ini sudah dipenuhi oleh data kita. Langkah berikutnya adalah jalankan perintah analisis. Ya, pilih menu teknik analisis, tetapkan spesifikasinya, eksekusi oke. Jadi menu analis, kemudian misalnya korelasi antara 2 variabel, tetapkan, kemudian antara apa dengan apa, oke. Gitu ya. Begitu sudah di oke, maka kita tinggal lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya di output di sini. Nah, kalau sudah ada hasilnya kan ini angka-angka kan nggak bunyi, jadi harus Anda tafsirkan ya. Korelasi 0,75 itu maksudnya apa? Korelasi 0,21 itu maksudnya apa? Jadi harus Anda interpretasikan. Jadi ini langkah besarnya. Data siap, analisis, lihat hasil, buat interpretasi. Oke. Nah, sekarang kita akan memulai langkah pertama kita adalah dengan membuat file data. Ya, kita buat kita definisikan dulu variabel-variabelnya, lalu kita entry datanya seperti ini. Ya, kemudian kita simpan sebagai sebuah file data. Untuk membuat definisi, ya membuat ini ada beberapa rambu-rambu ya. Variabel didefinisikan melalui tab yang namanya variabel view di data editor. Kemudian definisi dilakukan dengan memberikan nama variabel, menentukan tipenya dan lain-lain sebagai berikut. Nama variabel itu diupayakan yang singkat, ya.
Jangan terlalu panjang, sesingkat mungkin. Terus tidak boleh mengandung spesial karakter seperti spasi, tanda tanya, bintang, slash, persen, dolar, dan sebagainya. Tipenya tentukan tipenya ya. Intinya ada 2 tipe, numerik sama string, dan seterusnya. Kita coba saja ya. Langsung praktek. Silahkan Anda coba di komputernya masing-masing. Jadi ini kosong. Nah, data editor kita ini kosong. Lalu langkah pertama kita adalah kita akan membuat variabel yang namanya ini, nama orang. Berarti kita ke variabel view dulu, ini. Oke. Nama variabel pertama kita adalah nama. Ya, jadi sesingkat mungkin. Nama. Oke. Tipenya apa? Nah, ada ini titik 3 ini kita klik saja. Setelah diklik, di sini ada banyak pilihan ya, numerik, koma, dot, dan sebagainya, ada string. Intinya itu hanya numerik sama string. Yang lain itu tambahannya, additional. Ya kalau kita mau ngentrikan nama orang tidak mungkin numerik. Numerik itu adalah angka yang bakalnya kita lakukan operasi aritmatik. Kalau selain angka, jadi huruf maupun kombinasi huruf dan angka berarti string. Angka kalau tidak dilakukan operasi aritmatik ya sebaiknya string. Contohnya nomor telepon. Nomor telepon itu angka semua gitu. Tapi kan kita tidak boleh membuat rata-rata nomor telepon misalnya. Jadi sebaiknya nomor telepon itu string. Tapi sisanya itu adalah numerik semua. Oke, jadi ini karena nama kita pilih string. Oke. String lebarnya misalnya kita buat lebar 10. Ketik ini juga bisa, pakai ini bisa. Desimalnya karena string berarti tidak punya tempat, tidak ada digit desimal. Label itu keterangan. Ini kalau ini harus singkat, nama variabelnya. Label boleh panjang. Ya misalnya di sini adalah nama karyawan misalnya. Oke. Value itu kita kosongi. Missing itu adalah kalau kita akan menentukan bahwa nilai itu tidak lengkap mau dikasih kode apa atau didiamkan aja juga nggak apa. Ini kosongnya aja, biarkan kayak gini. Kolom ini adalah untuk masalah tampilan. Jadi kalau ini adalah width itu, lebar itu adalah lebar yang berkaitan dengan konsumsi memori. Kalau kolom ini adalah tampilan di sini ya. Tampilan di sini lebarnya seberapa. Oke, katakanlah misalnya lebarnya kita kasih nama orang 12 karakter misalnya. Perataan biasanya kalau string langsung otomatis left, tapi kalau mau rata kanan ya silahkan. Measure itu skala ukur. Skala ukur itu Anda pernah mempelajari ada 4, nominal, ordinal, interval, rasio ya. SPSS tidak pernah membedakan interval sama rasio, sehingga di SPSS cuma ada 3, nominal, ordinal, sama scale. Nah, ini scale-nya kok nggak muncul ya, karena dia string tidak mungkin scale itu kan besaran berapa. Jadi string pasti kemungkinannya 2, nominal atau ordinal. Oke. Sini kita kasih nominal ya. Nominal itu tidak bisa diurutkan. Role atau perannya sebagai input atau sebagai target kita kosongnya aja, ini tidak begitu penting, kosong gitu ya. Terus kita entry dulu ya. Begitu ini sudah didefinisikan baris pertama, variabel pertamanya kita definisikan. Sekarang kita bisa entry. Sini nama bisa kita ketikkan di sini. Ya, kita lihat aja di datanya, ini namanya kita ketik ya. Terus setelah kita ketik lengkap ya 1 sampai 6 nama, kemudian kita beranjak ke variabel yang kedua. Variabel yang kedua adalah ini jenis kelamin. Ya, kita singkat saja jenis kelamin ya. Nama variabelnya tidak bisa kita menentukan panjang, kita ketik misalnya jika gitu ya. Kemudian jenis kelamin laki perempuan itu memang harusnya string ya, laki perempuan. Tapi begini, saya sarankan sebetulnya di SPSS itu semua variabel itu bisa numerik semua ya. Ini karena kita pakai string karena kita mau ngentri nama orang. Jadi nama orang itu sebenarnya nggak begitu penting. Kenapa tidak pernah kita lakukan analis terhadap nama orang. Jadi nggak apa-apa, ini hanya latihan.
nama itu string, kemudian selebihnya adalah numerik, ya, numerik. Lebarnya jangan banyak-banyak ya, karena kita cuma laki sama perempuan, kita aset lebarnya 4 saja, desimalnya kosongi, ya, desimal base, tidak pakai digit desimal jenis kelamin. Apa ini labelnya JK itu kan nggak jelas, keterangannya di sini, ya, tulis di sini jenis kelamin, ya. Oke. Value lah sekarang penting, ya, kita klik ini titik garis ini. Nanti bakalnya kita akan memberi nilai di JK ini adalah 1 sama 0. Nah, 1 sama 0 kan apa? Enggak jelas. Data kelas ya. Jadi kelas. Value itu adalah value kelas ya. Kalau nanti kita ketikkan angka 1, nah, ketik 1, maka nanti itu artinya adalah laki-laki. Ya, jenis kelamin itu laki-laki sama perempuan. Laki-laki kita kasih kode angka 1, kita klik add sini, add, jangan lupa. Kemudian ketika ketikkan di sini lagi 0, sini artinya perempuan. Oke, kita add. Kalau sudah oke. Nah, jadi ini sudah ada value. Kalau ini tidak perlu ada keterangan. Nilai-nilai yang di entry tidak perlu dikasih keterangan namanya nama. Kalau ini penting. Ya, oke. Jadi value itu digunakan untuk data kategori nominal ordinal. Nah, data kategori. Kalau ini bukan kategori ini. Ya. Nama itu nanti tidak jadi variabel karena tidak pernah ada analisis terhadap nama orang. Ini jenis kelamin jadi variabel, data kategori variabelnya kita set definisinya. Missing value itu kalau misalnya ada orang tidak memberikan jawaban, ditanya jenis kelaminnya apa, laki tidak jawab, perempuan juga enggak, terus dia kosongi. Nah, kalau kosong, kalau dia tidak jawab itu berarti dia missing, data hilang, tidak lengkap. Kalau dia tidak jawab dikasih apa? Dikosongi ya boleh, atau misalnya kita ketik misalnya sini 9. Nah, oke. Jadi maksudnya kalau orang itu ditanya laki-laki, kita kasih angka 1. Kalau dia ditanya jenis kelaminnya apa perempuan, kita kasih angka 2. Tapi kalau dia nggak jawab, kita kasih angka 9. Berarti 9 itu bukan laki, bukan perempuan, tapi dia nggak jawab, nggak jelas jenis kelaminnya apa. Tapi kalau misalnya Anda mau kosongi ya, dikosongi no missing value ya nggak apa-apa. Kosong dilewati itu aja juga boleh. Kolom, lebar kolomnya laki-laki perempuan ya katakanlah lebarnya 10 begini. Oke. Perataannya karena dia numerik otomatis rata kanan. Ya, rata kanan. Tapi karena nanti kita akan set kalau 1 itu laki perempuan begitu, ya kita baiknya kiri aja. Karena nanti ada keterangannya yang muncul tulisan laki dan perempuan. Measure, ukuran, skala ukur. Nah, sekarang muncul tiga-tiganya. Ada scale, ada nominal, ada ordinal. Ya. Ketika dia numerik, kita bisa pilih salah satu. Scale itu kalau berapa? Ya, besaran. Metrik. Di statistika istilahnya metrik. Kalau non-metrik, pertanyaannya pakai apa? Itu bisa nominal, bisa ordinal. Kalau bisa diurutkan ordinal, tidak bisa diurutkan nominal. Jenis kelamin laki perempuan tidak bisa diurutkan, sehingga kita pilih nominal begini. Oke. Sekarang sebelum lanjut ke variabel berikutnya, kita entry saja. Ya, sini kosong semua, sudah di-set. Jenis kelaminnya adalah laki-laki, perempuan, laki, perempuan, perempuan. Jadi kalau laki Anda tidak perlu ngetikkan laki-laki, nggak usah. Tapi ketikkan aja angka 1. Laki, kemudian 0 itu perempuan, kemudian laki, perempuan, perempuan begini. Ini jenis kelaminnya. Nah, kalau Anda ingin menampilkan di sini tulisan laki dan perempuan, itu gampang, tinggal di sini ya. View, kemudian value label ini Anda centang. Nah, label nilai. Kalau Anda centang, di sini muncul laki, perempuan, laki, perempuan. Kalau Anda tadi langsung ngetikkan laki-laki, perempuan, mungkin nanti resikonya Anda salah ketik. Ada yang kurang N, ada kebanyakan A, ada yang kurang A, dan sebagainya. Tapi kalau begini tidak akan salah ketik. Gitu. Ya, pasti benar. Laki-laki itu Anda ketikkan angka 1, kalau perempuan angka 0. Kalau Anda ingin kembali ke kode semula, angka 1 sama 0, tidak memunculkan labelnya, ya klik view, kemudian value labelnya dicentang lagi supaya hilang. Kembali 10, 10, gitu. Berikutnya, variabel usia. Variabel usia, kita kembali lagi ke variabel view, baris ketiga usia. Tulis saja usia. Usia tipenya jelas numerik, ya.
lebar value-nya 8 nggak apa-apa, decimal place-nya nggak usah banyak-banyak, kosong aja, tidak usah pakai koma. Ini keterangan dari variabel usia adalah usia karyawan. Oke. Value perlu diberi nggak? Tidak. Kenapa? Ini bukan kategorik. Ya, usia itu kan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Jadi 20 tahun artinya apa? Nggak usah. Tapi kalau ini atau kategori begini perlu dikasih value label ya, 1 artinya apa, 0 artinya apa. Ini kosong ya. Jadi sekali lagi yang diberi value label ini ya, value label itu hanya yang kategorik, nominal sama ordinal. Kalau scale nggak usah. Ini bakalnya scale ini. Missingnya kosongi, kolom lebar kolomnya 8 aja nggak apa-apa, perataannya otomatis right ya, kita tetap ikut right. Numerik beneran kalau ini. Missionnya adalah skill. Kenapa skill? Karena ini adalah besaran berapa usiamu. Oke, sekarang kita entry di sini usia. Kita lihat usianya 33, 30 dan seterusnya. Setelah usia kita entry semua, berikutnya variabel tingkat pendidikan. Kita kembali ke variabel view ya, tingkat pendidikan, misalnya kita beri nama variabel PDDK. Singkat, intinya nama variabel harus sesingkat-singkatnya. Apa tipenya? Numerik ya, semuanya numerik. Lebarnya misalnya biarkan 8 nggak apa-apa ya. Mau 8 boleh, 4 boleh. Decimal place-nya pakai enggak. Karena ini hanya untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA begitu. Apa ini labelnya? Labelnya adalah tingkat pendidikan. Apakah value-nya perlu di-set? Ya, karena ini kategorik. Numeriknya numerik kategorik, ya, bukan numerik beneran. Kategorik. Nanti kita bisa lihat di sini ya, ini bakalnya nanti akan kita isi dengan tingkat pendidikan dasar, menengah, sama tinggi. Jadi cuma ada 3 kategori. Kita pakai di sini ya. Kalau kita isikan angka 1, maka itu artinya dasar. Kita add. 1 sama dengan dasar. 2 sama dengan menengah. Add lagi. 3 artinya tinggi. Add. Jadi ini kenapa kita menggunakan 1, 2, 3? Karena kategorinya lebih dari 2. Ada 1, ada 2, ada 3. Apalagi lebih. Tapi kalau kategori cuma 2, seperti jenis kelamin, itu gunakan angka 0 sama 1. 2 kategori 0 sama 1. Kalau lebih dari 2 kategori, gunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita klik Oke. Ya. Missing value kita kosongi, kolomnya biarkan 8 begini. Terus alignment-nya kita set left saja. Ya, jadi kalau data numeriknya kategorik, sebaiknya alignment-nya left kayak jenis kelamin itu. Sekarang skala ukurnya apa nih? Dia bukan berapa ya, tapi apa? Apa ada 2 kemungkinan, ordinal atau nominal. Ini kalau jenis kelamin laki perempuan nggak bisa diurutkan, tapi kalau tingkat pendidikan bisa diurutkan dari dasar, menengah ke tinggi, sehingga yang digunakan di sini adalah ordinal. Nah, skala ukurnya adalah ordinal. Nah, ada nominal, ada scale, ada ordinal. Nominal ikonnya itu adalah golongan ya, lingkaran-lingkaran begini. Ya. Golongan A, golongan B, golongan C. Kalau scale, metrik, ikonnya berupa gambar penggaris begini. Kalau ordinal ada berundak-undak begini. Ya, ini menunjukkan adanya urutan. Oke, kalau sudah, ini ada variabel PDDK, silahkan di entry, datanya seperti ini. Ya. Tinggi, kalau tinggi tadi 3. Ya, ini juga 3. Kemudian menengah 2. Kemudian tinggi, menengah lagi, terus dasar. Ya. Menengah, tinggi, menengah, dasar. Ini seperti ini. Ini kalau Anda mau lihat tampilannya, ya tinggal view, kemudian centang value label. Ya, tinggi, menengah, dasar. Kita hilangkan aja value labelnya. Ini variabel pendidikan. Berikutnya adalah golongan darah.
Golongan darah ini juga kategorik ya. Jadi yang kategorik itu adalah jenis kelamin, pendidikan, sama golongan darah. Kalau usia dan tinggi badan itu adalah numerik, skill. Usia sama golongan sama tinggi badan itu adalah skill, tapi jenis kelamin itu adalah kategorik nominal, ini kategorik ordinal, ini juga nominal juga. Ya, sehingga kita kembali ke sini, ini katakanlah variabelnya GD gitu aja, atau gol juga boleh, numerik, tidak usah menggunakan desimal, kemudian digit desimalnya kosongi, ini artinya adalah golongan darah. Kemudian harus kita set, ya, kita set. 1 misalnya golongan darah A, 2 golongan darah B, 3 adalah AB, kemudian 4 adalah golongan darah O. Ini, nah ini definisi value labelnya. Kemudian missing value-nya kosong, kemudian ini kita pilih left juga. Apa skala ukurnya? Yaitu nominal, karena ini golongan darah ini ya 1, 2, 3, 4 itu tidak menunjukkan urutan. Beda dengan pendidikan. Pendidikan itu rendah, menengah, tinggi urutan. Ini tidak ada urutannya, jadi dia nominal. Kita entry ke sini golongan darah. Golongan darahnya kita lihat di sini adalah B, AB, O. B itu berarti 2, AB 3, kemudian O itu 4, kemudian A, AB, O. A 1, AB 3, O 4. Kita lihat view B, AB, O ya. Kemudian A, AB dan O. Oke. Terakhir variabelnya adalah tinggi badan. Ya, tinggi badan nama variabelnya TB, numerik tetap. Nah, sekarang width-nya lebar digitnya 8, decimal place-nya kita perlu sekarang. Ini berapa digit di belakang koma? Ada 1 digit, berarti kita set 1. Apa TB? Tinggi badan. Nah, value otomatis kosong karena dia numerik benar. Kemudian ini missing-nya kosongi, ini right sudah benar, ini berarti skill. Ya, skill. Kemudian kita entrykan saja berat 165,1. 165,1. Enter. Nah, kalau kasusnya seperti ini, saya ketik 165,1, kemudian enter, kok hasilnya kayak gini, itu berarti pemisah desimal Anda itu adalah bukan koma, tapi titik. Ya. Jadi ngetikannya gini, 165.1, enter. Jadi pemisah desimalnya menggunakan titik bukan koma. Kalau Anda ingin menggunakan koma, ya berarti Anda harus ngatur window, ya settingan window. Jadi ini bukan masalah SPSS, tapi masalahnya ada di window. Jadi kalau kita ingin mengubah pemisah desimalnya menggunakan koma, ubahlah settingan windownya. Cara mengubah tergantung Windows berapa yang Anda pakai. Intinya adalah ke counter panel ya. Kalau Windows sampai Windows 7 Anda bisa start kemudian cari kontrol panel, atau kalau Windows 10 kita bisa ketikkan di sini panel itu PANAL, atau kemudian setelah muncul kontrol panel kita klik. Nah, ini kontrol panel. Kemudian di klik language and region, ini kita klik. Kemudian di bagian region itu yang terakhir itu ada change date, time or number format. Ya, kita akan mengubah number format ini ya. Kita klik ya bagian ini, change date or number format, kita klik. Kemudian di bagian di bagian additional setting diklik additional setting. Oke ya. Ini number ya. Ini desimal simbolnya adalah titik. Ya, settingan Windows-nya begitu. Kalau Anda ingin mengubah menjadi koma, ya tinggal 2 aja di sini. Ya, titik, ini koma yang ini. Kita pakai koma. Kemudian digit grupnya digantian. Digit grup itu pemisah ribuan. Pemisah ribuannya di sini koma ya, settingan Amerika. Kita ganti menjadi titik menjadi ala Indonesia. Ya, kita ganti jadi titik begini. Ya. Jadi pemisah desimalnya koma,
pemisah ribuannya pakai titik. Kalau sudah kita bilang apply, kemudian OK, ya, OK lagi. Terus kontrol panel kita tutup. Nah, sekarang kita lihat ada yang berhasil berubah, ada yang tidak. Jadi mereka yang menggunakan SPSS 24 dan sebelumnya, dia pasti akan berubah menjadi 165,1. Tapi yang menggunakan SMA 25 dan seterusnya, ini tidak berubah karena memang sepertinya mulai SPSS 25, kalau nggak salah 24, saya yakin kok masih yang lama ya, masih SPSS 24 dan sebelumnya itu kalau dilakukan perubahan setting dia akan berubah. Tetapi mulai 25, tapi coba ini dicek yang dua pakai SPSS 24 berubah atau enggak. Kalau tidak berubah seperti 25, itu memang dia tidak mengakomodir, tidak mengaitkan dengan settings window. Ya, SPSS namanya ini sangat terkait seperti Excel. Excel itu kalau misalnya pemisah desimalnya itu pakai titik, Anda mau ganti koma, terus baliknya, itu gantinya lewat setting Windows. SPSS sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Tapi ini nomor 2, SPSS 25 yang saya pakai ini, itu tidak berubah. Kalau tidak berubah, lalu bagaimana? Kalau Anda menghendaki pemisah desimalnya adalah koma, maka tipenya itu, tipe numerik kan tipe umum. Anda ganti aja dengan tipe dot. Nah, tipe titik. Pemisah desimalnya adalah menggunakan koma dan pemisah ribuannya menggunakan titik. Kita klik OK. Kita lihat di sini. Ya, ini 165. Kita ulangi angkanya ya. 165,1. Nah, pakainya koma. Jadi yang pakai SMA 25, Anda pakai tipe dot-dot itu sebenarnya juga numerik juga, sama aja sih. Nah, cuman kalau SPSS yang versi sebelumnya Anda bisa pakai tipe numerik dengan mengganti setting window, akan berubah menjadi pemisah desimalnya adalah menggunakan koma. Oke, selanjutnya kita entrykan datanya 173,4 dan seterusnya. 173,4. Oke, setelah lengkap seperti ini, kemudian kita kembali ke slide. Ya, ini sudah lengkap kita entry. Ini adalah penjelasannya. Jadi nama variabel itu harus seperti apa, tipe itu apa, Anda baca sendiri ya. Missing value apa, kolom apa, baca sendiri. Membuat file data sudah kita jalankan ya, kita kerjakan. Membuat tab melalui tab variable view, buat definisi 6 variabel sudah. Kita entry datanya sudah. Sekarang kita simpan ya, kita simpan menggunakan nama dan name. Nama itu nama singkat dan name itu 4 digit terakhir. Jadi simpan, kita kasih nama ya, kita simpan di directory yang kita tuju. Ya, kita kasih nama filenya ini ya, nama name, nama singkat, name 4 digit terakhir masing-masing, kemudian simpan begitu. Oke, setelah kita simpan, save, itu dapat file yang namanya nama name.save ya, .save. Ekstensi file data kita adalah .save. Kita lanjutkan. Sekarang menyisipkan variabel dan observasi. Siapkan variabel berat badan di antara variabel golongan darah dan tinggi badan. Kalau kita sudah punya data seperti ini, bagaimana menyisipkan variabel antara ini dan ini? Caranya adalah kita klik di sini ya. Jadi yang diklik adalah heading-nya atau judul variabelnya ini. Kemudian klik kanan, pilih insert variabel begini. Ini bisa. Nanti tinggal diganti namanya, kita entrykan. Itu cara pertama. Saya undo dulu. Oke. Atau pakai variabel view juga bisa. Antara golongan darah dan tinggi badan. Berarti posisi kita adalah di tinggi badan. Kemudian klik kanan, insert variabel. Nah, begini bisa. Ya. Apa variabel yang mau kita insertkan? Yaitu berat badan. Kita kasih nama, kita ganti aja BB. Gitu ya. Tipenya ikut tipe ini, dot saja, supaya bisa pemisahnya koma. Kemudian decimal place-nya berapa nih? 2 digit ya, 2 digit decimal place. Kemudian labelnya adalah berat badan. Oke. Karena ini numerik, tidak perlu ada ini scale ya, metrik.
Tidak perlu ada value labelnya, nggak usah. Missing value kosong, ini kosong, perataannya kiri, ini scale ya, metrik sama dengan tinggi badan. Ya. Ini masih kosong, kita entrykan. Berat badannya adalah 65,12, kemudian ini dan seterusnya ya. Kita entrykan sampai selesai. Berat badan sudah lengkap. Kemudian kita kembali ke slide. Pertanyaan kedua, sisipkan sebuah observasi data diri Anda sendiri pada observasi ketiga. Menyisipkan observasi berarti di sini ya, kita terklik angka 3 ini supaya 3 ke bawah turun. Kursornya masih pointer mouse-nya masih di angka 3, klik kanan insert case. Nah, ini ketika nama Anda siapa, nama Anda ya. Kemudian jenis kelamin, kalau laki-laki angka 1 ketik 1 aja begini, enter. Kemudian usia katakanlah 20 tahun misalnya. Kemudian tinggi, ini pendidikannya apa? Misalnya ada pendidikan tinggi berarti angka 3. Kemudian golongan darahnya misalnya A berarti angka 1. Berat badannya berapa? Misalnya 60 kg. Kemudian tinggi badannya misalnya 165 misal. Nah, seperti ini. Sudah. Jangan lupa untuk menyimpan file data. Berarti klik ini, tombol shift. Klik. Sehingga sudah berubah. Data sudah kita simpan. Berikutnya, menghapus variabel dan observasi. Melalui tab variable view, hapus satu buah sembarang variabel. Ya. Jadi, menghapus variabel bisa lewat variable view juga bisa, data view juga bisa. Kalau dari data view misalnya, berat badan mau kita hapus, ya kita klik ini, headingnya ya. Bagian headingnya kita klik, kemudian kita klik tombol delete. Delete yang ada di keyboard. Nah, dia akan hilang. Saya undo, muncul lagi. Atau kalau variabel view juga bisa. Ya, berat badan mau diklik, mau dihapus, kita klik angka nomor 6 ini. Kemudian klik tombol delete yang ada di keyboard. Hilang. Saya undo lagi. Atau nomor 6 itu kita klik kanan, kemudian kita clear gini juga bisa. Jadi ada banyak cara menghapus variabel. Nah, ini klik kanan, kemudian clear gini juga bisa. Nah, undo. Menghapus bisa. Batalkan penghapusan undo, mulai hapus satu sembarang variabel pada heading. Clear ini bisa ya, cara-cara menghapus variabel. Hapus cache. Cache berarti data Anda sendiri, data nomor 3, observasi ketiga kita hapus. Berarti ini kita klik, kemudian kita tekan tombol delete yang ada di keyboard, juga hapus. Saya undo, atau klik kanan angka nomor 3 ini, kemudian clear, gini juga bisa, hapus ya. Jangan lupa menyimpan kembali file data Anda, simpan. Oke, berikutnya, contoh menjalankan perintah analisis. Kita akan menghitung koefisien korelasi Pearson antara variabel berat badan dan tinggi badan. Pilih menu analis correlate bivariate. Jadi, korelasi Pearson itu analis, correlate, kemudian bivariate. Ini seperti ini. Antara apa dengan apa? Antara berat badan dan tinggi badan. Ini ada berat badan, pindah. Ini tinggi badan, pindah. Jadi yang tampil di sini adalah ini nama labelnya, berat badan, sama nama variabelnya BB. Gitu ya. Kalau Anda ingin menghendaki yang ditampilkan hanya nama variabelnya aja, disingkat-singkat, ya, ini kan panjang-panjang ini kalau yang ditampilkan labelnya. Itu bisa, caranya gini. Edit, kemudian option, kemudian di bagian general, ya. Variable list itu tadi kan display labelnya. Kalau Anda pilih yang display name, maka yang tampilkan adalah nama variabelnya. Ya, kita klik OK, kemudian klik OK lagi, terus kita ulangi tadi. Analis, kemudian correlate, bivariate. Nah, ini yang tampil adalah nama variabelnya pendek-pendek, nggak seperti tadi panjang-panjang.
kita akan mengkorelasikan antara berat badan dan tinggi badan. Ya, berat badan kita double klik ini juga bisa pindah, atau klik kemudian pindah ini juga bisa. Berat dan tinggi badan. Korelasinya korelasi apa? Korelasi Pearson. Korelasi Pearson sudah dicentang, ya. Berarti ya ini langkah-langkahnya. Klik berat badan, pindahkan. Kemudian pastikan korelasi Pearson sudah dicentang, klik OK, eksekusi analisis. Jadi eksekusi itu OK ini. Kita lihat tadi langkah analisis itu kan ini ya. Data definisikan, di entry, transformasi kalau perlu sudah disimpan, jalankan perintah, pilih menunya tadi sudah, korelasi, ya, analis, correlate, bivariate, spesifikasi analisisnya. Spesifikasi analisis maksudnya apa variabel apa yang mau yang dianalisis. Di sini ada berat badan, tinggi badan. Kemudian eksekusi klik OK. Sudah di OK, maka hasilnya tampil di output. Ini adalah hasilnya. Nah, kita lihat di sini. Ya, setelah dianalisis hasilnya kayak gini. Ya, hasil korelasi Pearson. Ini di sini. Korelasi Pearson antara berat dan tinggi badan adalah 0,891. 0,891. Nah, interpretasinya adalah tadi langkah paling terakhir adalah interpretasi. Terdapat hubungan linear positif yang sangat erat antara berat badan dan tinggi badan. Kenapa kok hubungannya sangat erat? Karena angkanya besar, mendekati angka 1, 0,891. Sekarang untuk latihan, ya, tolong Anda tampilkan ini jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan, golongan darah, tampilkan frekuensi kelas masing-masing. Jadi belajar SPSS itu memang tidak bisa dituntun, ya, tidak bisa dituntun. Tetapi harus berani mencoba. Mencoba itu berarti berani mencoba sendiri. Salah nggak ada masalah. Kalau salah diulangi, ya, diulangi. Sekarang ada 3 pekerjaan. Silakan Anda, ini ada challenge, ada tantangan bagaimana cara menampilkan frekuensi. Jadi jenis kelamin yang laki-laki berapa, perempuan berapa, pendidikan yang dasar berapa, menengah berapa, tinggi berapa, dan seterusnya. Kemudian untuk variabel usia, berat badan dan tinggi badan, silakan ditampilkan nilai terkecilnya berapa, nilai tertingginya berapa, rata-rata berapa, simpanan bakunya berapa. Kemudian coba buat grafik pie chart, yaitu presentasi laki-laki dan perempuan, presentasi kategori golongan darah. Ini latihan, jadi tentunya nanti hasilnya itu di sini ngerjakannya, ya, di sini. Kemudian analis, kalau membuat tadi frekuensi, kemudian nilai tertinggi, terendah, min itu semuanya ada di sini. Coba Anda cari-cari sendiri. Kalau grafik ada di sini, ya, cari yang pie chart. Terus nanti hasilnya pasti munculnya adalah di viewer ini. Nah, hasil output ini atau Windows output ini bisa Anda simpan juga. Ya, kita klik save, kemudian kita kasih nama, kita simpan di tempat tadi kita menyimpannya. Misalnya masih pakai nama yang sama, nama kemudian name gini. Nah, otomatis dia akan memberikan ekstensinya adalah SPV. SPV itu adalah ekstensi dari file output ini. Kita kemudian ketik save. Nah, sudah simpan. Oke, jadi latihannya sampai di sini itu adalah tugasnya. Jadi pekerjaannya adalah membuat file data ini, ya, lengkap ini, mengikuti langkah-langkah tadi, kemudian menghapus, menyisipkan, kemudian menjalankan analisis, termasuk membuat latihan. Latihannya 1, 2, 3 ini. Sekian untuk pertemuan sesi pengenalan SPSS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.